Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, pertanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 ya. Batas akhirnya tanggal 5, bisa dikatakan berlaku mulai hari Jumat, hari Sabtu, sampai hari Minggu ya. Untuk temanya saya akan memberikan suatu tema, doa apakah yang akan dikabulkan semesta ya, ataupun bisa dikatakan nantinya itu kan setiap orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Ada yang menginginkan suatu doa asmaranya bisa membaik, bisa stabil, pekerjaannya bisa stabil, keuangannya bisa stabil, terus kesehatannya bisa stabil, dan lain-lain. Kan seperti itu kira-kira. Ketika seseorang itu mungkin ya dalam hatinya itu mengharapkan keuangannya agar bisa membaik, tetapi Sang Maha Kuasa dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa ketika berkehendak lain dialihkan ke asmara ya, ini sebagai contoh, ya kita syukuri saja, kan gitu. Kita syukuri, kita aminkan, karena apa? Karena sejatinya Sang Maha Kuasalah yang lebih tahu mana kira-kira yang terbaik buat kita. Kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika seseorang itu menginginkan keuangan saya stabil, tetapi ya itu tadi balik, Sang Maha Kuasa mengalihkan doa kita agar asmara kita stabil dulu, ya jangan kecewa, kan seperti itu. Belum tentu ketika keuangan kita akan bagus, asmara kita akan stabil. Ketika kita melawan kehendak Sang Maha Kuasa. Nah, kan seperti itu. Ketika kita menurut ya, istilahnya itu nerima ing pandum ya, kata orang Jawa, menerima apa adanya, apapun yang sudah diberikan sama Sang Maha Kuasa. Nah, itulah mungkin langkah terbaik ya. Bisa saja asmara kita akan stabil dulu, baru yang lainnya, bisa pekerjaan nantinya menyusul stabil, bisa keuangan menyusul stabil, bisa kesehatan menyusul stabil. Kan seperti itu sobat ya. Itu ya yang saya maksudkan seperti itu. Jadi ketika nanti kartu mengatakan ataupun tarikan energi mengatakan eee, suatu kepositifan, kebaikan yang akan kalian dapatkan, tetapi tidak sesuai dengan kehendak kalian, ya tetap syukuri saja, aminkan. Karena barusan kan sudah saya jelaskan, Sang Maha Kuasa itu kan pastinya lebih tahu ya, mana yang harus didahulukan untuk kita dapatkan, kan seperti itu. Ya, saya rasa sudah bisa dimengerti ya, agar tidak terjadi salah paham ya silakan ditonton, jangan di-skip ya sobat ya. Yang poin kedua tetap saya selalu mengatakan semua readingan saya itu bersifat prediksi ya, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading, yang artinya tarikan energinya itu luas, mengacak ya, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi dan jangan kecewa apalagi bersedih. Kan kira-kira seperti itu, karena kan bersifat umum ya sobat ya. Beda lagi ketika kalian menginginkan artinya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi agar saya bisa mengetahui nama lengkap kalian lah ya, biar saya bisa pas untuk bisa menembak tepat sasaran, kan seperti itu. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Semoga nantinya apapun itu yang nanti yang saya infokan, yang keluarnya itu bagus ya, semoga itu akan memang benar-benar terjadi di dalam diri kita ataupun terjadi di dalam kehidupan kita, apapun itu ya, kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ketika kehendak hati kalian menginginkan adanya suatu kestabilan dalam keuangan, ini contoh, tetapi nanti kartunya terlihat masalah keuangan kurang bisa stabil dan masalah asmara bisa stabil, ya syukuri saja, berarti doa kalian dikabulkan di seputar asmara. Mungkin kalau istilahnya itu ketika kita menurut ya, menurut aturan main ataupun nerima ing pandum, itu pasti akan enak lah buat yang lain-lainnya, kan seperti itu. Barusan seperti yang sudah saya jelaskan.
Oke sobat ya, langsung saja, saya akan menarik dulu ataupun melihat dulu ya zodiak yang akan kita bacakan untuk yang pertama. Di sini ada zodiak Taurus sobat ya. Nah, oke, langsung saja saya akan tarik untuk zodiak Taurus ya. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 6 kartu ya sobat ya. Kartu yang pertama, bisa dikatakan kartu pembuka ya, dan yang di bawah ini 3 kartu yang lainnya yaitu kartu confirm ya. Oke ya, langsung saja kita buka untuk Taurus ya, di 3 hari ke depan, tepatnya hari Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Kira-kira doa apakah yang diberikan semesta buat kalian? Maksud saya, doa apakah yang terkabul dari semesta buat kalian ya? Kita buka asmara dulu. Di sini ada 5 cup ya. Tuh, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri ya, sama seseorang yang sedang bersedih. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Wands ya. Ini tangan keluar dari awan memegang tongkat ataupun kayu yang ada daunnya ya. Ini kalau saya tangkap energi dari kalian yang mempunyai zodiak Taurus ada 5 cup. Di sini jelas, zodiak Taurus menginginkan adanya suatu kestabilan dalam hubungan asmara ya, yang di mana, zodiak Taurus ini bisa dikatakan ada suatu peristiwa yang mengagetkan ya. Misalkan ketika kalian itu menjalin hubungan asmara sama pasangan kalian itu, harmonis ataupun dingin ataupun bahagia, terus tanpa kalian sadari tiba-tiba ada suatu permasalahan, ada suatu problem yang tiba-tiba menghantam di, dalam hubungan asmara kalian. Jadi bisa dikatakan permasalahan ini ya, kalau saya tangkap permasalahan ini ataupun konflik ini terjadi tanpa kalian sadari, gitu loh. Ibaratnya kan kalian sudah menyusun rapi ya. Dalam arti, nanti saya akan lebih baik lagi, saya akan lebih harmonis lagi, saya akan lebih damai lagi, itu kalian susun, gitu loh. Tetapi tanpa disadari di sini kelihatannya ada sesuatu yang menghantam ya, ada suatu konflik ya, yang menghantam ketika, yang menghantam dan itu pun membuat, hubungan asmara kalian kelihatannya ada sedikit konflik dan kalian merasakan kekecewaan di sini, tanpa kalian sadari. Bisa saja ini energi dari kalian, bisa saja ini energi dari pasangan kalian, yang jelas adanya suatu konflik ataupun problem yang tiba-tiba menghantam tanpa kalian sadari. Cuman di sini jangan khawatir ya sobat ya, karena di sini masih ada 2 kesempatan kan, ya ada 2 cup yang masih berdiri ya, jelas ya. Nah ini maksudnya, kalau saya tangkap energinya di sini kelihatannya kalian itu masih diberi kesempatan oleh semesta, kan seperti itu. Kalian masih diberi kesempatan ketika kalian ingin memperbaiki lagi ya, ataupun ketika kalian saling memaafkan lagi sama pasangan,
di sini kelihatannya, akan membaik lagi gitu loh ya. Biarpun serumit apapun nanti akan bakal damai lagi ya. Jangan khawatir di sini karena di sini melambangkan, meskipun kalian dihantam masalah dengan dadakan atau dengan tiba-tiba tanpa kalian sadari, tetap di sini semesta akan memberikan kesempatan, yaitu tadi ketika mungkin ya salah satu mungkin saling memaafkan ya, itu akan terjadi damai lagi, ataupun mungkin salah satu menyadari kesalahan itu akan bisa damai lagi, itu yang saya maksud ya. Terus kartu confirm kalian di sini, jelas ya, ada Ace of Wands. Di sini adanya suatu pencapaian ya, yang di mana ini jelas sinkron, adanya 2 cup yang masih berdiri artinya masih diberi kesempatan ya, dan di sini akan terbukti gitu loh ya, terbukti bahwa asmara kalian nantinya akan bisa berjalan baik lagi, bisa berjalan normal lagi ya, tanpa adanya suatu hubungan kandas ataupun tanpa adanya suatu perang batin ataupun saling diam-diaman, tidak seperti itu nantinya ya. Ini terlihat bagus, artinya, bisa saja nanti kebanyakan dari zodiak Taurus itu ketika dihantam masalah, yaitu nanti akan menemukan sebuah, solusi di sini dan akan baikan lagi. Intinya seperti itu, yang jelas intinya akan baikan lagi, ya tidak sampai terjadi mungkin kandas ataupun pisah, ataupun saling diem, tidak seperti itu sih kalau menurut gambaran kartu. Jadi bisa dikatakan Fik, bisa saja seperti tema ya. Berarti apa? Berarti, doa yang terkabul dari semesta untuk asmara kalian kali ini benar-benar bagus. Kalian pasti dikabulkan untuk masalah, baikan lagi di seputar asmara. Ya, karena seperti tema yang saya sudah katakan tadi ya, setiap keinginan orang itu kan berbeda-beda. Kali ini Taurus salah satunya masuk di faktor asmara itu kelihatannya akan baik lagi. Nah, disitulah doa datang sama kalian, terkabul ya. Iya Fik ya, untuk asmara bagus ya, doa kalian terkabul juga di bagian asmara. Sekarang kita lihat untuk pekerjaan. Di sini ada 8 koin, sobat ya. Seseorang yang sedang memahat 8 koin ya. Terus dikonfirmasi sama 9 cup. Ada seseorang sedang duduk santai ya, belakangnya seperti ada cup, ada piala, 9. Ini kalau bisa tangkap energinya untuk zodiak Taurus, masalah pekerjaan di sini kelihatannya zodiak Taurus sedang bekerja keras demi kestabilan ya. Bahkan kalau saya tangkap rela istilahnya itu memperbaiki satu persatu, rela untuk berjuang lebih keras lagi demi untuk menyetabilkan ya itu tadi seputar, pekerjaan ya, demi untuk, mencapai sukses, mencapai target ya, demi untuk istilahnya itu, memperbaiki apa yang menjadi kesalahan. Di sini terlihat jelas energi dari zodiak Taurus sedang adanya suatu perjuangan yang luar biasa tanpa menyerah. Itu sangat bagus ya. Dan dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Nah, 9 cup di sini artinya bahwa, istilahnya itu perjuangan keras kalian ya, semangat kalian tanpa mengenal lelah, mau menyelesaikan ketika ada kesalahan. Di sini kelihatannya akan berhasil gitu loh ya. Kalian akan menemukan di mana mungkin yang selama ini kesulitan untuk mengejar target, kesulitan untuk mengejar impian ataupun keinginan di faktor pekerjaan, di sini kelihatannya akan tercapai ya. Selamat ini ya, kelihatannya energinya sangat bagus, sangat luar biasa, dan di mana nanti kalian akan menemukan sebuah kebahagiaan batin ataupun ketenangan hati. Karena apa? Yaitu tadi, karena seputar kesulitan ataupun hambatan di seputar pekerjaan itu nantinya akan teratasi ya. Kesulitan apapun di sini, yang jelas konfirmnya mengatakan adanya suatu ketenangan ataupun adanya suatu pencapaian apa yang sedang kalian inginkan. Jadi bisa dikatakan, doa yang terkabul dari semesta bisa saja di sini kalian dikabulkan juga di seputar pekerjaan. Mantap ya, di asmara terkabul yang baik, di pekerjaan juga terkabul yang baik. Sekarang kita lihat untuk, seputar keuangan. Di sini ada 4 koin ya, Four of Pentacles. 2 di kaki, 1 dipegang, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu Death, prajurit naik tengkorak itu ya. Maaf, bukan prajurit naik tengkorak ya, prajurit tengkorak naik kuda ya, melangkai, mayat ya. Ini kalau saya tangkap energinya seputar keuangan zodiak Taurus, Four of Pentacles, 4 koin ataupun 4 uang ya. Di sini kalau saya tangkap energinya zodiak Taurus sedang sangat berhati-hati sekali, sedang berfokus, sedang menjaga,
dan sedang istilahnya itu sedang meneliti ya. Jangan sampai, pemasukan itu maaf, jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Itu yang saya rasakan ya, sama kalian yang mempunyai zodiak Taurus. Jadi kalian itu di sini sedang sangat menjaga sekali ya, sangat berhemat sekali. Kalian tidak mau istilahnya itu menghambur-hamburkan uang ya, karena kalian tahu bahwa keuangan kalian itu lagi sedang kurang bersahabat sih, ya. Bukan terlalu minus ataupun terlalu buruk, bukan. Di sini menggambarkan 4 koin artinya ya lagi kurang bersahabat itu aja ya, tidak terlalu zonk gitu loh ya. Jadi di sini bagus ya energi kalian, mengatakan di sini bahwa kalian ada suatu penjagaan ya. Bahkan kalau saya tangkap di sini kalian tidak mau istilahnya itu ada suatu problem, ada suatu ribut gara-gara keuangan. Kalian tidak mau seperti itu, kalian benar-benar mau menjaga, itu sangat bagus, sangat luar biasa. Terus dikonfirmasi sama kartu death ya, prajurit tengkorak naik kuda putih. Di sini, kalau saya tangkap energinya memang keadaan keuangan dari zodiak Taurus ini bisa dikatakan ya masih apa ya, masih belum adanya suatu apa, peningkatan ataupun kenaikan di sini ya, death. Artinya death di sini juga bisa dikatakan ada suatu energi. Ada sesuatu energi yang bisa saja itu mengunci di faktor keuangan kalian. Jelas dari adanya orang-orang toksik gitu. Ketika kalian merasakan, terus kalian abaikan, apalagi kalian mundur, tidak mau berjuang melawan, tidak mau melangkah maju, ya tetap akan kesulitan di faktor keuangan gitu loh. Bahkan akan nantinya yang ditakutkan nanti akan bertambah minus. Karena jelas death ini juga mempunyai 2 arti, ketika kalian sudah merasakan bahwa keuangan kalian banyak hambatan, banyak sendatan, kurang lancar. Nah, di sini kalian harus berani melangkah sobat, harus berani melawan itu semua. Dengan apa caranya? Yaitu tadi, yaitu dengan cara dikuatkan secara doa, dikuatkan secara, ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Agar, bisa netral lagi, aura kalian bisa kebuka lagi, sehingga membuat kelancaran di seputar kerezekian ataupun keuangan lebih tepatnya. Kan seperti itu, karena di sini zat ya, awas berhati-hati untuk Taurus, adanya suatu orang-orang yang kurang baik sama kalian ya. Jadi mungkin bisa dikatakan, masalah keuangan ya mungkin masih proses ataupun masih terpending ya dari Sang Maha Kuasa, ketika Sang Maha Kuasa itu memberikan kelancaran rezeki ataupun memberikan kelancaran keuangan, mungkin masih dalam proses ya. Bukannya tidak memberi Sang Maha Kuasa, tetapi mungkin masih dalam proses karena ya itu tadi, adanya suatu dinding-dinding, penghalang, kan seperti itu. Karena jelas kan sering saya mengatakan ketika kita merasakan keganjilan terus kita diamkan, ya itu nanti berimbas gitu loh ya, tidak akan bisa berubah. Nah, mungkin ya itu tadi kita harus tetap berpikir positive thinking, bukannya Sang Maha Kuasa itu tidak memberikan rezeki, tetapi apa, masih berproses mungkin ya. Mungkin menunggu kalian bagaimana cara kalian untuk bisa, lebih dikuatkan lagi secara doa dan dikuatkan lagi secara ikhtiar. Mungkin Sang Maha Kuasa menunggu doa kalian juga, menunggu ikhtiar kalian juga, khusus di seputar keuangan agar bisa lancar, kan seperti itu ya. Kalau masalah asmara, masalah pekerjaan insya Allah di sini bagus, artinya, semesta ataupun, eee, Sang Maha Kuasa ya, itu mengabulkan doa kalian di seputar asmara dan pekerjaan. Tetapi kalau di keuangan ya itu tadi yang barusan saya katakan, mungkin masih adanya suatu proses, adanya suatu pending-pending, kan seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu, penyampaian dari saya ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Taurus, apapun itu ya, pembacaan dari saya yang baik jadikan sebagai semangat motivasi, syukuri, aminkan ya, karena ucapan adalah doa ya. Ketika terdeteksi adanya pembacaan yang kurang baik ya jangan dijadikan sebagai rasa ketakutan, tapi lawan itu semua ya. Jangan pernah lari dari masalah, hadapi masalah agar kita lebih waspada lagi, lebih selamat, lebih sukses ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dari saya, berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian semua karena kalian sendiri yang akan menyikapi, yang akan menilai dan yang akan merasakan. Saya hanya sekedar memberikan suatu informasi-informasi. Juga, saya tidak lupa menyampaikan suatu pesan ketika ada keganjilan, terus ada ketidakwajaran, yaitu tadi yang saya katakan barusan. Ya kita harus siap, mau nggak mau kita harus siap. Dikuatkan secara doa juga dikuatkan secara ikhtiar, jikapun kalian menginginkan adanya suatu perubahan nasib. Karena jelas kan nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah, ketika orang itu sendiri malas dan tidak mau untuk mengubahnya, ketika sudah merasakan, kan seperti itu. Oke sobat ya, semoga yang baik akan bisa, terwujud.
akan bisa kalian rasakan biarpun di 3 hari ke depan. Mungkin itu dulu dari saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.